Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru hebat semuanya. Izinkan saya berbagi aksi nyata PMM saya terkait materi tentang fasilitator pembelajaran. Mari kita simak berikut ini. Dokumentasi aksi nyata saya yang saya munculkan adalah coaching note, umpan balik siswa, dan dokumentasi coaching. Nah, dalam modul fasilitator pembelajaran ini ada beberapa materi yang dibahas. Yang pertama adalah refleksi awal pendidik, kemudian teori coaching, praktek coaching, yang keempat teori fasilitasi, dan yang kelima praktek fasilitasi, dan yang terakhir adalah mari kita ingat lagi. Bapak Guru hebat semuanya, pada saat pendidik bertindak sebagai coach, maka ia adalah mitra bagi peserta didik. Siswa dianggap mampu untuk merekam sendiri bagaimana ia dapat mewujudkan situasi yang diinginkan di masa depan. Nah, yang dimaksud dengan pengertian coaching ini adalah hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Ini adalah pengertian coaching menurut International Coaching Federation. Dalam proses percakapan untuk membangun kesadaran dan mengeksplorasi pilihan-pilihan, coaching dalam dunia pendidikan dapat berfokus pada berbagai aspek, termasuk pengembangan keterampilan guru, peningkatan kinerja siswa, pengembangan kepemimpinan pendidikan. Coaching dapat digunakan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan belajar, manajemen waktu, atau pencapaian akademik siswa. Dan pada saat pendidik bertindak sebagai coach, maka ia adalah mitra bagi peserta didik. Siswa dianggap mampu untuk menemukan sendiri bagaimana ia dapat mewujudkan situasi yang diinginkan di masa depan. Guru melakukan percakapan yang memberdayakan untuk memaksimalkan potensi peserta didik. Dan guru perlu memiliki paradigma berpikir coaching dan memegang prinsip coaching dalam berinteraksi dengan peserta didik. Ada 4 paradigma berpikir bagi coaching. Yang pertama adalah fokus kepada peserta didik. Misalnya, tentang kesulitan belajar, perasaannya dalam belajar, atau apapun yang dapat membawa kemajuan peserta didik sesuai keinginannya. Yang kedua adalah bersikap terbuka dan ingin tahu. Pendidik perlu berpikir netral. Jika ada penghakiman atau asumsi, ubah pemikiran tersebut dalam bentuk pertanyaan untuk mengkonfirmasi penghakiman itu secara berhati-hati. Yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang kuat membantu pendidik untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan peserta didik. Dan yang keempat adalah melihat peluang baru dan masa depan. Pendidik mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa peserta didik melihat masa depan. Dan guru mampu mendorong peserta didik untuk fokus pada solusi, bukan pada masalah. Nah, dalam aksi nyata saya ini, pelaksanaan kegiatannya dilakukan dengan menggunakan jenis percakapan tirta. Yang kedua adalah salah satu siswa bernama Muhammad Ilham Kias, kelas 11, mengalami kesulitan dalam belajar dan kurang konsentrasi. Nah, ini adalah hal yang difokuskan oleh pendidik, maksudnya oleh saya dalam kegiatan coaching dengan peserta didik ini.
Dan berikutnya adalah coaching note. Nah, kegiatan coaching note model Tirta sangat efektif diterapkan dalam menggali informasi dan kesulitan-kesulitan serta permasalahan yang dihadapi siswa dalam belajar. Siswa termotivasi dan semangat belajar tumbuh kembali. Kegiatan coaching ini membantu siswa dapat menggali potensi yang dimiliki untuk menemukan solusi atas permasalahan dan kesulitan yang dihadapi. Dan ini adalah umpan balik yang diberikan oleh peserta didik pada saat guru melakukan tindakan coaching. Yang pertama adalah, apakah kamu nyaman dengan cara gurumu membawakan sesi ini? Kemudian umpan balik siswa adalah, saya merasa nyaman dalam kegiatan ini. Saya lega bisa menyampaikan kesulitan dan kendala yang saya hadapi dalam belajar. Dan saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Yang kedua, pertanyaan umpan baliknya adalah, apakah kamu merasa mendapat sesuatu untuk berpartisipasi aktif? Kemudian siswa memberikan umpan balik dengan memberikan umpan balik seperti, pertanyaan yang diajukan guru dalam kegiatan coaching ini membuat saya berpikir terbuka atau open-minded, kreatif, dan meningkatkan semangat serta motivasi saya dalam belajar. Saya lebih bisa mengetahui kekurangan dan kelemahan yang ada dalam diri saya dan berusaha untuk memperbaiki serta menggali potensi yang saya miliki. Nah, ini adalah dokumen umpan balik yang diberikan oleh siswa pada saat setelah dilakukan coaching. Dokumentasi coachingnya yang kami lakukan sebagai berikut, yakni pada saat saya sebagai pendidik melakukan coaching dengan siswa bernama Muhammad Ilham Kias. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan aksi nyata saya ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan yang belum membuat dan belum mempraktekkan teori coaching dan membuat aksi nyata, yang belum membuat aksi nyata bisa menjadikan aksi nyata saya ini sebagai referensi yang bisa Bapak Ibu lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.